Masya Allah. Ya jemaah, dunia ini menggoda. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Engkau jangan, kata Allah, melepaskan pandanganmu kepada orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kehidupan dunia. Karena kalau orang memandang ke sana, dia tidak akan pernah bersyukur. Bagaimana sekarang kita mengajarkan kepada diri kita, kepada anak kita, supaya tidak terlalu cinta dunia, supaya tidak ingin mengikuti tren yang ada, tren kawan-kawannya. Maka caranya dengarkan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Ajak anak kita ke rumahnya orang-orang miskin. Ajak anak kita melihat orang-orang yang sepatunya bolong, yang rumahnya kalau hujan bocor, yang makannya mungkin hanya nasi dan tempe. Ajak mereka. Ini akan memberikan dampak yang positif kepada kejiwaan anak. Tapi kalau melihat kepada kawan-kawannya yang lebih kaya, ya nggak akan bersyukur. Maka kata Nabi SAW, lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan melihat kepada yang di atas kalian. Karena hal itu akan menyebabkan kalian ya bersyukur kepada Allah. Kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kalau ternyata nih anak, alhamdulillah, dia sudah ngerti dengan nikmat yang Allah berikan, tapi masih ada saja perasaan, maka ajak dia melihat orang-orang yang cacat, yang nggak punya kaki, yang nggak punya tangan. Sampaikan kepada dia, engkau mau punya motor, dikasih motor tapi nggak punya tangan. Aduh, enggak lah ya, nggak apa-apa lah, anak nggak punya motor, yang penting anak bisa ngelihat, anak punya tangan, anak punya kaki. Jadi itu salah satu cara untuk menghilangkan tadi kecintaan kepada dunia, sehingga mereka tidak memandang kepada orang-orang yang kaya, tapi memandang kepada orang-orang yang miskin. Dan pilih rumah juga penting. Memilih rumah tempat tinggal itu penting. Jadi sekarang ini jamaah, kalau anda lihat ya, sistem perumahan itu kumpulan orang-orang kaya semua. Ada rumah khusus orang-orang miskin, perumahan yang kecil-kecil semuanya. Ada perumahan klaster orang-orang kaya. Dan biasanya, wallahu a'lam, mungkin kalau anda salah dibetulin, yang besar-besar itu kan rumahan ini tertutup ya. Yang besar-besar itu di bagian depan, yang gede-gede gitu. Kita punya rumah yang di bagian terakhir. Tiap hari kita akan melewatin rumah orang kaya itu. Anak kita ngelihat, ya Allah bagus banget ya, sampai rumah dia menjadi rumah yang paling jelek. Tiap hari kayak gitu. Yang kaya nggak pernah melihat rumah yang jelek, yang miskin nggak pernah melihat rumah yang lebih jelek dari dia, karena udah tertutup itu. Maka kalau seperti itu, mau tidak mau kita harus ke kampung, ajak anak kita ngelihat, nih loh rumahnya kayak gini, loh lihat nih rumahnya kayak gini. Jadi ini pelajaran. Dan juga ziarah kubur itu akan membuat anak kita semakin tahu dengan hakikat kehidupan ini. Walaupun sekarang jamaah, kuburan itu mulai dijauhkan dari kota. Sampai di beberapa tempat itu ada kuburan-kuburan yang dipindahkan. Dulu kuburan itu nggak di tengah kota, tapi karena kotanya berkembang, jadi kuburan itu akhirnya berada di tengah kota. Dianggap ini merusak pemandangan. Kenapa? Kalau orang lihat kuburan nanti ingat mati. Akhirnya kuburan itu dikasih pagar tinggi ya, supaya nggak kelihatan kalau itu kuburan.
Antum lihat, orang kalau punya rumah dekat kuburan, rumahnya jadi murah. Kenapa? Karena ingat mati terus dia, Ustaz. Rumahnya jadi murah. Karena ketakutan orang ini, kalau Anda tinggal di situ, Anda jadi ingat akhirat. Padahal itulah nikmat sebenarnya. Maka ajak anak-anak untuk ziarah ke rumahnya orang-orang miskin, semoga itu dapat mendidik mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika kita melanjutkan sekolah atau pendidikan untuk pekerjaan yang lebih tinggi itu termasuk cinta dengan diri? Bagaimana sebaiknya? Apakah saya harus tetap pada pekerjaan saya sekarang? Padahal saya merasa saya potensial untuk bisa di pekerjaan yang lebih tinggi. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, seorang itu mau naik jabatan, mau pindah jabatan, mau yang lebih tinggi. Seorang itu kepingin usahanya lebih besar, dia punya satu toko kepingin punya dua toko, punya dua toko kepingin punya 7. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting ambisinya buat akhirat. Kalau dia tadi mau naik, silahkan tafadhol. Tapi apa ambisimu? Untuk memberikan manfaat kepada umat? Enggak, Ustaz. Insyaallah kalau dikatakan anak potensial, anak bisa memberikan manfaat yang anak ingin memperbaiki, dan hasilnya juga anak bisa berikan kepada fakir miskin, anak juga bisa berangkat haji, anak bisa berangkat umrah. Ketika ambisinya akhirat, tafadhol. Tapi kalau sekedar ambisinya dunia, azab. Yang ada itu azab. Siapa yang punya Microsoft? Bill Gates tuh makannya berapa piring dia? Kalau orang kaya itu apa makannya jadi lebih banyak? Enggak, sama. Bahkan antum akan lihat kuli bangunan makannya lebih banyak dari orang kaya. Coba perhatikan antum lihat ada restoran-restoran yang all you can eat ya. Itu nggak ada di kampung jamaah. Coba ada di kampung, habis itu makanan. Tapi karena adanya di mall, jadi yang datang memang orang yang makannya dikit makan. Mereka nggak rugi. Coba kalau kuli bangunan dibawa, makanya ada satu kawan, anak kepingin bawa kuli bangunan ke mall itu untuk makan semua. Kayaknya besok tutup dia. Jadi ketika ambisinya adalah untuk dunia, buat apa gitu? Engkau punya rumah sekarang, satu orang itu butuh rumah berapa? Ya satu lah. Baik, di rumah itu kalau dia punya anak 4, dia butuh kamar berapa? Ya kira-kira 4. Tapi kadang-kadang kita lihat satu orang ini punya 20 rumah jemaah. Di sana punya rumah, di situ punya rumah, investasi kata dia. Terus mati ditinggal semuanya. Maka tolong silahkan, mau naik jabatannya, mau ngeliat ada pekerjaan yang lebih bagus, tafadhol. Yang penting ambisinya akhirat. Jadi jangan dipikir orang kaya itu ambisinya dunia, jangan. Jangan ngeliat orang miskin, ini orang miskin ini ambisinya akhirat. Belum tentu jamaah. Ambisi itu hati. Boleh jadi ada orang miskin ambisinya dunia banget dia, cuma nggak dapet. Itu aja dia. Maka jangan dipikir orang miskin itu ambisinya selalu akhirat, enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, para jamaah afwan, mohon maaf sekali pertanyaannya tidak bisa saya bacakan satu persatu. Untuk itu kita masuk ke sesi pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz. Kami silakan untuk satu lingkungan bertanya langsung kepada Ustaz. Yang akan melakukan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, mudah-mudahan Ustaz sehat selalu. Amin. Jazakallah khair. Saya ingin bertanya Ustaz, saya pernah mendengar
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahibati fillah. Sejatinya tatkala kita berumur 120 hari di perut ibunda kita, Allah kirim malaikat untuk mencatat rizquhu wa ajaluhu. Di antara yang dicatat itu rizki dan umur. Itu dicatat. Pertanyaannya, apakah dengan ditentukannya rizki dan umur, bicara rizki ini, kita kemudian nggak berusaha, nggak bekerja? Kan udah ditentukan rizki anak, ya tetap kita bekerja. Tadi anak sampaikan dia buka usaha lagi, jadi tetap walaupun sudah ditentukan, kita bekerja, berusaha. Apakah ditambah? Ya sudah ditentukan sama Allah Azza wa Jalla. Kita tinggal usaha aja. Umur bagaimana? Sama sebenarnya. Ternyata ada amalan-amalan yang bisa menambah umur kita, memanjangkan umur kita. Tapi itu pun tidak keluar dari takdir. Nggak ada yang keluar dari takdir. Semuanya sudah dicatat gitu. Tugas kita hanya berusaha. Para ulama menyebutkan, apakah dipanjangkan umurnya yang karena silaturahim itu memang ditambah umurnya atau dijadikan berkah umurnya? Di sini ada dua pendapat para ulama. Yang satu berpendapat umurnya berkah, sehingga dia mungkin orang ini umurnya 30 tahun mati sama dengan yang umurnya 50 tahun. Dari sisi amalan dia, keberkahan yang dia amalkan, itu dari sisi berkah umurnya. Karena kita lihat jamaah, ada orang umur 50 tahun belum hafal Quran. Ada orang umur 12 tahun hafal Quran gitu loh. Ini kok bisa ya? Kalau diberpikir umur kan seharusnya yang hafal duluan yang 50 tahun, tapi ini 12 tahun hafal. Itu kadang-kala berkaitan dengan berkah. Berkah atau memang dipanjangkan umur. Jadi Allah itu sudah punya ketentuan tertulis yang kita nggak tahu. Fulan ini akan bersilaturahim, akan berbuat baik kepada orang tuanya. Dia akhirnya umurnya jadi 50 tahun. Yang awalnya 40 tahun jadi 50 tahun mamanya. Tapi itu pun sudah ada dalam catatan. Semuanya dicatat sama Allah Azza wa Jalla. Jadi tugas kita jamaah kalau bicara takdir ini adalah meyakininya. Semua sudah ditetapkan. Perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Kalau kena musibah bersabar. Sakit ini juga takdir. Tapi apakah ketika orang sakit dia tidak berobat? Ya berobat. Tapi belum tentu sembuh. Belum tentu sembuh Ustaz. Iya. Ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah itu sudah tahu dengan apa yang akan terjadi, sehingga itulah yang dicatat. Allah tahu fulan akan menyambung rahimnya, kemudian Allah akan panjangkan umurnya. Dan itu sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Yang di sini mohon maaf Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kami akan memberikan satu pertanyaan secara langsung kepada bunda-bunda atau akhwat. Kami persilakan. Silakan bunda. Mohon maaf untuk kopinya. Tadi ini sudah ada. Kami persilakan. Ya, silakan bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara sejauh mana kita dapat menikmati dunia ini,
silahkan dinikmatin dunia ini selama tidak berlebih-lebihan dan kita mengambil yang halal dan yang thayyib. Allah mengatakan, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan, siapa yang mengharamkan, katanya, apa yang Allah halalkan, katanya, dari keindahan-keindahan dunia ini, rizki-rizki yang baik, tafadhol, silahkan. Jadi kita diperbolehkan untuk menikmati dunia ini selama tidak berlebih-lebihan. Ini kalau bicara yang halal ya, kita tidak bicara yang haram, kita bicara yang halal. Boleh menikmati selama tidak berlebih-lebihan. Syarat yang kedua adalah tidak sombong dan congkak. Nabi SAW mengatakan, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhila. Silahkan engkau makan, silahkan engkau minum, silahkan beli pakaian, silahkan bersedekah. Catatannya dua, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh sombong. Berlebih-lebihan ini dari satu orang dan lainnya berbeda-beda. Tapi fulan berlebih-lebihan, Ustaz. Kenapa? Dia beli iPhone kredit 7 bulan. Kredit ini berlebih-lebihan gitu, jemaah. Makanya ada orang-orang yang berlebih-lebihan, yang memaksakan kepada dirinya sesuatu yang sebenarnya dia nggak mampu. Maka Allah katakan, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan gitu loh. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ada orang beli mobil, boleh beli mobil, silahkan. Ana butuh mobil 5, 10, 20, silahkan. Tapi ada orang yang beli hanya untuk berbangga-banggaan. Berbangga-banggaan. Loh, Ustaz, kan urusan dunia. Iya, urusan dunia berbangga-banggaan itu juga jalannya syaitan. Ini bukan ibadah ya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari dunia, mencari harta, bekerja dalam rangka riyaan wa mufakharatan, dalam rangka pamer dan berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan, dia di jalannya setan. Walaupun ini ingat, bukan riak dalam ibadah jamaah ya, bukan. Orang riak punya mobil baru, silahkan dia mau riak, engkau nggak akan dapat pahala di situ. Bahkan ada jalannya setan, tapi bukan riak dalam ibadah. Jadi intinya ketika orang tadi dia mau menikmati dunia ini, silahkan. Yang penting itu halal dengan catatan tidak berlebih-lebihan dan tidak untuk pamer atau menyombongkan diri. Tapi ana ingin mengingatkan orang kaya nih. Orang kaya ini kadang-kala nggak tahu dengan harga. Ana punya istri berangkat dengan beberapa orang, dia itu belinya masya Allah, nggak pernah nawar jemaah. Kenapa? Karena buat dia murah. Enggak, sebenarnya ini mahal gitu loh. Momen kita bicarakan itu harganya 10.000, dia beli dengan harga 30.000. Seharusnya kan dia bisa beli 30.000. Mau buah tuh 3 kilo 30.000, 1 kilo dia beli 30.000. Kan rugi dia sebenarnya. Dia beli 30.000, 3 kilo, yang 2 dia bagikan ke tetangganya. Artinya ada manfaat sebenarnya yang lebih besar dari situ. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membimbing kita, banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah agar kita tidak tertipu dengan dunia ini, karena terus terang dunia itu menipu kita. Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanya permainan, hanya senda gurau. La'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal awatakathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu hanya perhiasannya. Namanya perhiasan itu nggak lama bentar lagi hilang. Aksesoris tuh dunia tuh kayak gitu. Berbangga-banggaan dengan harta, banyak-banyakan anak dan harta, itu kehidupan dunia.
I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini seperti air hujan, jemaah. Kita lihat kalau lagi hujan turun, tempat yang kering jadi hijau. Bagaimana petani yang bercocok tanam senang melihat tanamannya ketika hijau. Pertanyaannya, sampai kapan dia hijau? Nggak lama. Tahu-tahu dia akan menguning. Kemudian dia ditimpa oleh angin, habis itu padi, jemaah. Selesai. Itulah kehidupan dunia. Di akhirat ada keridhaan dari Allah, ada ampunan dari Allah, atau ada azab yang pedih. Kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana kembalikan ke moderator, jazakumullah khairan.